Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama Langsung lagi di sini. Kita ketemu lagi di ngobrol santai dengan topik resonansi dan vibrasi. Ya. Oke, jadi untuk topik kali ini memang lanjutan dari yang dua kemarin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sempat untuk menonton video saya yang sebelumnya yang ada dua itu memang lanjutan dari dua video itu. Kenapa? Karena topik mengenai resonansi dan vibrasi ini ya sangat jarang lah dibahas, ya kan? Karena rata-rata memang kita perlu eh, akui bahwa olah nafas ini sudut pandangnya sangat tradisional banget. Karena sangat tradisional banget, maka biasanya memang ada banyak hal-hal supranatural yang ada di situ, ya kan? Karena di supranatural, maka biasanya memang akan muncullah hal-hal yang kemudian dianggap aneh bagi sebagian masyarakat umum, gitu kan? Di antaranya ketika seorang itu melatih sebuah teknik secara ekstrim dalam katakanlah durasi yang panjang gitu kan atau dalam jumlah repetisi yang banyak maka akan terjadi peningkatan atau penurunan hormon secara besar-besaran. Maka pada titik ini seseorang bisa saja menjadi sedemikian cepat sembuhnya juga menjadi sedemikian cepat sakitnya begitu kan hormon naik turun secara ekstrim itu efeknya bisa macam-macam gitu kan. Ya sama kayak oksigen turun secepat-cepatnya dari posisi 99% menjadi katakanlah 80% aja atau menjadi 70% aja itu cepat sekali dalam hitungan kurang dari 3 menit kan, kurang dari 2 menit langsung ambles oksigennya di posisi terendah ekstrim. Maka pada titik itu tentu tubuh harus melakukan adjustment, penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga keberlangsungan hidup dari metabolisme tubuhnya. Maka harus dinaikkan tertentu, diturunkan tertentu pada hormon, protein atau enzim, kan begitu, ya kan? Ya ini nih intermezzonya. Nah sebelum mulai saya akan putar sebuah video. Video ini nanti akan menjadi gambaran mengenai konsep frekuensi dan gelombang yang ada di dalam napas ritme. Saya putar dulu ya, sebentar. Oke, salah pencet. Ulangi, ulangi. Yang ini dia. Nah, sebentar. Share-nya sudah saya munculkan audionya belum? Oh sudah, share sono udah. Ya. Jadi kita tonton dulu sebentar video ini. Ini video cukup lama sebenarnya. Yang saya bikin kira-kira muncul ke YouTube-nya sih 3 tahun lalu, tapi videonya dari belasan tahun lalu. Karena memang dulu saya nggak ngurusin masalah YouTube. Kita tonton sebentar ya.
Ya, oke, sudah ya. Ya, jadi itu memang konsep dasar dari napas ritme itu seperti itu. Jadi berbasis frekuensi dan gelombang. Makanya kita di teori napas ritme itu kita nggak ikut-ikutan dengan ilmu pernapasan yang lain. Bahwa ada sedikit kemiripan, ya bisa saja gitu kan. Namanya ilmu pernapasan, seseorang pakai hidungnya, paru-parunya yang sama gitu kan. Untuk tarik napas, buang napas, tahan napas, ya mungkin seperti gitu-gitu aja. Tapi kita nih punya pondasi sendiri. Metode napas ritme itu punya pondasi sendiri yang kokoh, yang berdiri atas dasar frekuensi dan gelombang. Bukan berdiri atas dasar ikut-ikutan misalnya apa namanya teknik pranayama misalnya, ikut-ikutan teknik Qigong atau ikut-ikutan teknik Wim Hof. Nah, kita berdiri sendiri. Itulah kenapa kita menjadi sedemikian unik, maka ilmunya berbasis frekuensi dan gelombang. Karena sejak dasar penciptaannya memang didasarkan pada keilmuan yang berbasis frekuensi dan gelombang. Jadi saya jelaskan dulu secara umum ya, lewat slide aja lebih enak ya. Ya, jadi di slide yang akan dibahas pada malam hari ini secara enteng itu, bahwa di dalam konsep semesta, dulu Nikola Tesla pernah berkata begini ya, jika kita ingin tahu rahasia dari semesta, maka kita harus berpikir dari sudut pandang energi, frekuensi, dan getaran. Dia nggak menghayal, dia nggak ngarang-ngarang. Dengan akalnya, Nikola Tesla tuh sudah bisa ya semacam meramalkan lah bahwa energi, frekuensi, dan getaran itu adalah masa depan. Jadi dunia itu tersusun atas energi, frekuensi, dan getaran. Nah, artinya segala sesuatu yang bersentuhan dengan itu, segala sesuatu yang difokuskan ke situ, yang membuat seseorang itu berada di area itu, maka dia akan lebih mudah untuk bersinggungan, lebih mudah untuk mengerti, lebih mudah untuk memahami konsep yang ada dalam semesta pada bentuk apapun. Karena nggak mungkin keluar dari tiga itu. Nggak mungkin keluar dari frekuensi, gitu kan? Nggak mungkin keluar dari getaran, nggak mungkin keluar dari resonansi, nggak mungkin keluar dari energi. Kita menjadi klik dengan orang lain, kita menjadi klik dengan pekerjaan, kita menjadi klik dengan makanan, menjadi klik dengan pasangan, menjadi klik dengan lawan jenis, menjadi klik dengan apa saja. Termasuk pada saat ini Bapak Ibu klik dengan OMG, katakanlah begitu, maka itu sebenarnya konsep frekuensi dan gelombang, konsep resonansi. Kalau nggak klik, nggak mungkin mau hadir dalam YouTube. Nggak mungkin mau nonton YouTube, nggak mungkin mau latihan olah napas gitu kan, kalau tidak ada kliknya. Jadi istilah kita dunia modern sebagai klik itulah konsep frekuensi dan gelombang. Itu konsep resonansi getaran. Jelas ya? Nah, nah, maka nanti sekali pengumuman hari ini di tanggal 8 bulan 8, ya mudah-mudahan tanggal 8 bulan 8 mau berkah gitu kan. Walaupun angka dan tanggal bisa berapa saja, tapi agak cukup unik untuk dihafalkan. Kita akan membuka camp 3 hari yang akan dilaksanakan di bulan September mendatang. Jadi sekali sebagai pengumuman resmi bahwa campnya akan dilaksanakan di bulan September mendatang, tanggalnya akan diinformasikan di akhir dari Zoom malam hari ini. Pembahasannya seru. Ya ini HRV, berdasarkan teori HRV tadi, kita jadi bisa untuk mengetahui frekuensi-frekuensi yang ada dalam tubuh manusia. Makanya pada YouTube yang sebelumnya, rekaman sesi sebelumnya yang free webinar itu, saya pernah ceritakan bahwa ada 2 orang sama-sama belajar sebuah ilmu pernapasan. Katakanlah belajar teknik pernapasan X. Yang B, kita sebut saja A sama B. Yang B ngasih tahu si A, A, kamu lagi sakit ya? Iya. Ini tak kirimkan teknik pernapasan X. Lalu dipraktekkan sama si A, lalu si A sembuh. Si B ini sakitnya sama. Begitu ketemu si A, oh terima kasih B, terima kasih, thank you, thank you, thank you, thank you. Kenapa? Berkat kamu kirim forward audionya dari Mas Gugung itu, aduh saya sakit-sakitnya hilang, ini semua membaik lah, katakanlah begitu. Si B-nya penasaran dong, oh masa sih? Iya. Ya udah kalau gitu saya coba. Dia menggunakan audio yang sama yang tadi di forward ke si A tadi. Dia praktek, kemudian tidak sembuh. Padahal sakitnya sama. Ritme yang dipraktekkan sama. Benar ya? Tapi dia tidak sembuh-sembuh. Kok bisa seperti itu? Nah, dalam sudut pandang frekuensi dan gelombang, si A ini frekuensi dan gelombangnya adalah sama cocok dengan audio yang dikirimkan. Karena berkali-kali saya bilang, setiap audio di OMG yang Bapak Ibu praktekkan, baik dari jalur resmi di kelas-kelas OMG, maupun jalur free di YouTube, ataupun dari jalur Pajarot PHS, itu menggunakan pemaksaan dari sisi pembentukan frekuensi dan gelombang. Jadi ketika mempraktekkan ritme 55 dari sumber manapun, maka artinya OMG memaksa Bapak Ibu sekalian untuk menghasilkan frekuensi 0,1 Hz di paru-parunya, yang nanti akan bergetaran dengan seluruh tubuhnya pada frekuensi yang sejenis. Tidak akan beresonansi pada frekuensi yang sama.
Jika Bapak Ibu latihan ritme, katakanlah ritme 24, berarti frekuensinya 0,17 Hz. Jika Bapak Ibu latihan ritme lambat, misalnya ritme 10-10, maka frekuensinya 0,05 Hz. Jika Bapak Ibu latihan ritme 20-20, maka frekuensinya 0,025 Hz, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi setiap audio yang Bapak Ibu latih, baik secara sadar dan sengaja, berbayar maupun gratis, adalah sebuah upaya untuk pembentukan frekuensi secara manual yang disetel oleh kaidah-kaidah OMG yang berdasarkan pada hukum getaran, hukum resonansi. Jadi dasar ilmunya di situ. Makanya lihat aja semua kelas-kelas OMG itu ya banyak yang unik, yang tidak apa namanya tidak menginduk pada meniru-niru teknik-teknik pernapasan yang ada di tempat lain. Kita tidak meniru pranayama di mana ada tarik napas dari hidung kiri, buang napas dari hidung kanan gitu kan. Kita tidak, karena itu tidak memiliki unsur getaran di situ. Tapi kan itu ada humming Mas yang bergumam karena humming ada unsur getaran di situ, ada unsur frekuensi di situ. Maka kita bisa ambil, bahkan tidak melulu dengan humming. Beberapa konsonan bisa dipakai seperti konsonan huruf S, desis. Pasti Bapak Ibu belum pernah belajar konsep napas yang desis. Kan taunya napas yang humming, gitu kan? Humming itu kan konsonan konsonan M, huruf M. Seperti apa nanti kita akan jelaskan. Kemudian kita belajar konsep bagaimana ritme-ritme napas itu yang nanti akan didesain secara khusus dan unik, itu nanti dipakai untuk hal yang bagaimana. Loh, apakah ritme napasnya nggak sama dengan ada di YouTube? Ritme napas apa yang mungkin ada yang ada di YouTube, ada sebagian, walaupun tidak semua. Tapi yang paling penting adalah pemahaman dan cara menggunakannya. Ya kan? Jadi kalau saya ibaratnya begini, jika kita bermain musik, itu tentu kita sepakat ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita sepakat lah. Semua orang tahu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi masing-masing dari kita kan belum tentu bisa merancang nada yang enak didengar dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu kan? Makanya ada yang disebut dengan nada sumbang, ya, fals lah istilahnya begitu. Ada yang disebut nada yang enak. Kalau didengar nih lagunya kok enak gitu kan? Ya berarti nadanya harmoni. Kalau nadanya harmoni, maka dia beresonansi dengan telinga kita, ya kan? Dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu jadi dalam tubuh kita jadi enak. Tapi coba dengar musik yang misalnya nada-nada yang tidak enak di badan, gitu, tidak enak di telinga, gitu kan? Wah kita langsung emosinya munculnya memuncak, wah marah-marah kita, langsung emosi jiwa. Benar nggak? Coba dengar musik yang tidak cocok dengan kita, atau dengar suara nada-nada yang tidak cocok dengan kita, langsung emosi jiwa. Padahal nggak ada salah dengan nggak ada yang salah dengan nggak ada yang salah dengan suaranya, nggak ada yang salah dengan nadanya. Nadanya dari bumi terbentuk sampai sekarang, ya mungkin cuma itu aja, cuma do re mi fa sol la si do gitu kan. Tapi cara merancangnya, cara menyatukan frekuensinya, masing-masing dari nada do re mi fa sol la si do, mulai dari baseline frekuensi berapa? Ada yang mulai dari 432 Hz, ada yang mulai dari 450 Hz, ada yang mulai dari yang lain. Itu nanti akan menentukan perjalanan dari apa yang kemudian dirasa oleh si penerima. Nah, itu konsep frekuensi dulu itu seperti itu. Frekuensi dan gelombang konsep seperti itu. Makanya jadi penting. Ya, jadi yang tadi saya singgung di video di awal tadi, kalau dulu seseorang itu menggunakan basis pemahaman berdasarkan mekanika Newtonian atau model Newtonian. Apa itu model Newtonian? Ya ini gampangnya, ada molekul, anggaplah di sini molekul glukosa, G. Ya. Lalu ada reseptor, reseptor glukosa berdiri di permukaan sel. Bentuknya pasti begini, karena molekulnya bulat, ya kan? Maka dia akan hinggap ke reseptor-reseptor yang tepat. Lalu ada molekul lain, misalnya bentuknya segitiga, kita sebut saja molekul insulin. Maka ada reseptor namanya reseptor insulin. Saya anda dulu. Oke. Ada reseptor insulin yang bentuknya pasti begini. Ya, ini ilustrasi saja. Kenapa? Karena segitiga itu hanya bisa hinggap pada reseptor yang hanya bisa menerima segitiga. Segitiga tidak bisa hinggap di reseptor ini. Jadi reseptor insulin tidak bisa hinggap di reseptor glukosa. Pasti berbeda. Jika ada misalnya reseptor lain lagi, bentuknya kayak gini misalnya. Nah ini reseptor misalnya bentuknya 2, 3, 4, 5, 6 heksagonal. Katakanlah ini adrenalin. Ya maka dia akan ketemulah dengan reseptor yang bentuknya sama. Seperti itu. Supaya dia bisa diterima, ditangkap. Nah konsepnya disebut sebagai model Newtonian. Jadi berbasis molekul-molekul fisik
di mana ada molekul dan reseptor. Ya jelas sama sini ya. Ya nggak ada yang salah dengan ini. Ini diamini, diyakini selama ratusan tahun gitu kan. Telah dihasilkan sekian banyak teknologi, obat-obatan dan sebagainya yang berbasis molekul-molekul ini. Makanya ketika Bapak Ibu suntik insulin, insulin adalah molekul. Nanti dia berjalan ya kan, kemudian dia hingga pada reseptor insulin untuk melakukan berbagai macam reaksi berantai kimiawi di dalam selnya. Jika Bapak Ibu konsumsi sesuatu, misalnya begitu kan, ya nanti akan dikonversi jadi sebuah molekul dan nanti akan jalan-jalan lalu hingga pada reseptor yang bersesuaian, lalu akan memicu reaksi berantai di dalam selnya. Nah, itu adalah konsep yang terjadi di dalam mekanika Newtonian. Lalu kemudian 4 tahun berkembang, bahwa ternyata sel manusia terbukti tidak hanya sekedar apa namanya berurusan dengan yang fisik. Ternyata sel manusia memiliki kemampuan sebagai pemancar dan penerima. Ya kan sebagai pemancar dan penerima. Maka konsep ini disebut sebagai model kuantum atau mekanika kuantum. Yang ini memandang interaksi selnya sebagai pemancar dan penerima. Jadi ada yang memancarkan sinyal, lalu reseptor kita di dalam di sel kita ini ada penerima sinyalnya. Sehingga penerima sinyal ini dapat menerima pancaran gelombang ultramagnetik, energi dan sebagainya yang tidak kasat mata, gitu kan? Yang dapat mempengaruhi sel secara fisik, bisa langsung masuk menembus fisik, ya kan? Karena frekuensi dan gelombang itu dapat menembus fisik. Yang benar mas, lo buktinya WiFi sama Bluetooth, ayo. WiFi sekarang saya lagi ada di mall nih. Di mall ini kan pasti ada tembok, ada kursi, ada meja gitu kan. Saya di ruangan yang tertutup ada pintunya, ada jendelanya, ya kan? Ya walaupun mungkin saya masih bisa ngeliat keluar, tebalnya hanya ya let's say 2 cm, 3 cm. Tetapi sinyal wifi-nya bisa masuk, bisa kena di laptop saya, bisa kena di handphone saya gitu kan. Berarti sinyal itu bisa menembus benda atau molekul tertentu dengan mungkin batas sebasan tertentu sesuai dengan kekuatan dari sinyalnya. Maka agar bisa mempengaruhi, sinyalnya harus kuat sekali, itu frekuensinya harus tinggi. Karena hanya frekuensi tinggi inilah yang bisa mempengaruhi apa namanya molekul-molekul fisik. Kalau frekuensi rendah tidak bisa, tidak cukup. Ibaratnya kayak kita pernah menjumpai situasi dalam sebuah gedung di mana sinyal Bapak Ibu handphonenya hilang. Bener nggak? Pernah nggak? Mungkin di parkiran B2 gitu kan? Atau mungkin di parkiran B3, B4, atau mungkin di parkiran yang dalam, di basement yang agak dalam gitu kan? Atau di gedung-gedung tertentu yang tebal sekali temboknya, maka sinyal wifi-nya tidak bisa ditangkap oleh handphone. Bahkan tidak hanya itu, sinyal dari providernya juga hilang. Jadi kekuatan dari sinyalnya tidak bisa untuk menembus molekul-molekul temboknya. Maka semua prinsip kesembuhan didasarkan kalau misalnya pada teori kuantum, itu harus Bapak Ibu harus meningkatkan frekuensi tubuh dulu. Sehingga getaran dan gelombangnya tinggi. Nah, jelas sama sini ya. Sehingga getaran dan gelombangnya tinggi. Kalau misalnya pada frekuensi Newtonian, ya Bapak Ibu belajar teknik pernapasan yang naikin pH, naikin gula darah, atau nurunkan gula darah gitu kan. Kemudian meningkatkan karbon dioksida. Pokoknya semua serba molekul-molekul lah. Kenapa? Karena interaksinya berbasis molekul. Jadi karena interaksi berbasis molekul, ya udah molekul-molekul inilah yang nanti akan kemudian dibangkitkan dari atau dimunculkan dari ilmu pernapasan, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan. Maka jumlah molekul ini yang banyak kemudian akan hinggap pada reseptor dan mempengaruhi berbagai reaksi kimiawi berantai dalam sel. Tapi kalau dari teori napas ritme nggak begitu. Di teori napas ritme kita nggak pusing dengan ini menghasilkan pH, ini menghasilkan glukosa, ini menghasilkan karbon dioksida, kita nggak pusing dengan itu. Kenapa? Karena yang kita pakai adalah quantum model. Jadi yang Bapak Ibu lakukan saat berlatih napas ritme adalah menciptakan frekuensi dan gelombang untuk mempengaruhi sel-sel tubuh. Jadi gampangnya memancarkan frekuensi dan gelombang, ya kan, secara sadar dan sengaja untuk mempengaruhi sel-sel tubuh. Jadi kita udah nggak ada urusan lagi dengan Newtonian. Metode napas ritme itu secara hakikat nggak ada urusan lagi dengan Newtonian, nggak ada urusan lagi dengan apa namanya berbagai molekul-molekul fisik nanti akan dibangkitkan oleh tubuh. Nggak penting, gitu kan? Kenapa? Karena sudut pandangnya adalah frekuensi dan gelombang. Jadi memandang interaksinya antara Bapak Ibu sekalian dengan sel itu adalah interaksi antara pemancar dan penerima. Jadi Bapak Ibu mancarnya kan bagaimana, gitu kan? Frekuensi disetelnya kayak apa?
nanti si penerimanya otomatis akan sesuai dengan apa namanya besaran hertz atau frekuensi yang sedang dipancarkan oleh tubuh Bapak Ibu pada saat ini. Jadi lebih sederhana sebenarnya, lebih gampang. Itu makanya kita apa namanya di dalam semua saya berkali-kali diminta presentasi di angkatan laut menghadap dokter-dokter, profesor dan sebagainya. Mereka rata-rata takjub. Kenapa? Karena saya bilang konsep saya itu bukan konsep seperti pada umumnya. Konsep napas itu adalah konsep di mana Bapak Ibu mengubah laju pernapasan untuk menghasilkan frekuensi secara sadar dan sengaja yang dipertahankan dalam durasi tertentu. Lalu biarkan frekuensi itu merambat melalui medium dan bergetaran di seluruh sel-sel tubuh untuk memberikan pengaruh. Ya itu konsep dasarnya seperti itu. Kenapa? Karena sudah dibuktikan di dalam teori kuantum itu bahwa sel itu bisa menerima frekuensi dan gelombang. Sel itu bisa beresonansi. Kalau bisa beresonansi, maka ya sudah, Bapak Ibu harus menjadi pemancarnya. Juga Bapak Ibu harus hati-hati ketika menjadi penerima gelombang. Karena kita ini dalam tubuh kita berfungsi ganda. Manusia itu berfungsi ganda. Kita semua berfungsi ganda. Yakni sebagai pemancar dan sekaligus penerima. Maka hati-hatilah pada apa yang Bapak Ibu pancarkan dan hati-hatilah pada apa yang Bapak Ibu terima. Sebenarnya ke situ arahnya kan. Ini udah menjadi sebuah apa namanya konsep yang sangat fundamental di napas ritme itu. Kalau di teori lain, ya berbasis pH gitu kan, harus pakai alat ukur oximeter. Makanya di napas ritme sangat jarang kita demonstrasi pakai oximeter. Ya memang dulu ketika saya keliling awal-awal gitu, tentu masyarakat harus disentuh dulu terhadap hal-hal yang fisik gitu kan. Harus disentuh dulu terhadap hal-hal yang mudah. Apa? Ya oximeter, kertas pH, alat ukur gula darah, alat ukur kolesterol, alat ukur apa namanya asam urat, alat ukur hemoglobin gitu kan. Kemudian mikroskop light blood analysis, ya pokoknya kan disentuh dari sudut pandang fisik lah, karena kelihatan. Maka keyakinannya akan didasarkan diajari dulu bahwa ini adalah keyakinan yang paling mendasar, yakni keyakinan berdasarkan panca indera. Apa itu? Ini loh ada kertas pH. Coba latihan napas. Setelah latihan napas, ngomong-ngomong di moto kertas pH-nya, lalu berubah warnanya menjadi lebih biru atau lebih hijau gitu kan. Oh berarti pH-nya naik betul. Secara panca indera, Bapak Ibu matanya melihat. Oh pH-nya naik. Ini loh ada alat oximeter. Coba kita naik turunkan oksigen. Kita tunggu, lalu kemudian terlihat oksigennya makin lama makin turun, 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 turun. Oh kelihatan. Panca inderanya melihat. Ini loh ada gula darah. Saya Bapak Ibu latihan teknik napas tertentu, lalu cus ujung jarinya lihat, ukur ini loh gula darahnya naik dan turun. Gitu kan? Kemudian ada yang kurang hemoglobin. Oke, kita latihan teknik pernapasan untuk menaikkan HB. Oke, selesai latihan, cus. Ini loh hemoglobinnya jadi naik. Kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Itu semua berbasis panca indera. Jadi dulu OMG itu membuka pelatihan di apa namanya hotel-hotel, workshop-workshop itu menggunakan konsep level. Level satu itu secara hakikat disebut sebagai level yang memberikan keyakinan terhadap panca indera berdasarkan panca indera. Jadi level di mana peserta itu mendapatkan keyakinan berbasis panca indera. Kenapa segala sesuatu harus bisa dilihat, terukur dan bisa dilihat, gitu kan? Oleh panca indera bisa diindra lah begitu. Kelihatan mata, gitu kan? Kelihatan telinga. Ya pokoknya bisa diindra lah. Nah, baru di level 2 ini nih saya cerita tentang OMG dulu ya. Di level 2 kita harus belajar mengenai konsep frekuensi dan gelombang. Basicnya dari level 2. Jadi dulu konsep workshopnya OMG itu adalah berbasis leveling. Level satu berbasis panca indera, keyakinannya datang dari panca indera. Level 2 keyakinannya datang dari akal. Kenapa? Karena frekuensi dan gelombang tidak bisa dilihat mata. Bapak Ibu nggak ada yang bisa ngeliat WiFi. Saya juga nggak bisa. Biar saya belajar ilmu pernapasan lebih dari 29 tahun juga, saya nggak bisa ngeliat WiFi. Ya kan? Tapi saya percaya adanya WiFi. Saya yakin-yakinnya, hakul yakin 20.000%. Wah, saya yakin sama dengan Bapak Ibu sekalian. Percaya dengan WiFi. Kenapa? Walaupun tidak bisa dilihat, walaupun tidak bisa didengar, walaupun tidak bisa diindra oleh panca indera kita, tetapi keyakinan kita datangnya dari akal. Ya kan, dari akal. Petugas IndiHome datang ke rumah, pemasangan baru. Lalu dia ngecek sinyalnya, kan nggak bisa dengan dilihatin sinyalnya. Oh itu Bu, sinyalnya ada di situ Bu. Bentar Bu, saya pindahin alatnya Bu ya. Loh kok Mas bisa tahu? Ya Bu, saya ngelihat sinyalnya Bu. Wah itu pasti bohong dia. Karena sinyal sinyal WiFi IndiHome-nya nggak bisa kelihatan. Tapi dia buka laptop,
ya kan? Lalu dia pasang pemancar di laptopnya, lalu frekuensi yang ada di situ muncul, kelihatan grafiknya, maka dia bisa tahu nih frekuensinya kurang setelannya. Ini kemudian kurang dibeginikan, ini kurang gede, harus sekian bandwidthnya, harus sekian mega, harus sekian apa. Baru dia percaya dari situ. Kenapa? Karena akalnya yang sekarang berperan. Karena panca inderanya tidak mampu. Kalau dia masang wifi yang di home di rumah berdasarkan keyakinan pada panca indera, kacau semua. Ya kan nggak kelihatan sinyal wifi-nya. Asal nyambung-nyambung kabel aja kan ngaco nantinya. Tapi dia harus menggunakan akalnya. Maka di level 2 pemahaman berbasis frekuensi dan gelombang ini, Bapak Ibu harus menggunakan akalnya untuk mendapatkan keyakinan. Maka saya menyusun konsep ini agar mudah bagi masyarakat umum di dalam memahami teori napas ritme berbasis akal. Nah, karena berbasis akal, frekuensi dan gelombang nggak kelihatan, ya berarti harus disusun sedemikian rupa pengetahuannya, harus mau belajar HRT, harus mau belajar bagaimana ini cara kerja alatnya, cara memindahkan datanya, cara menafsirkan datanya. Ya memang akhirnya jadi ribet. Kenapa? Ya seakan-akan apa namanya jadi susah gitu. Enggak, karena memang pelajaran akal itu pelajaran yang memerlukan proses berpikir. Makanya disebutnya levelnya lebih tinggi dibandingkan keyakinan berbasis panca indera. Kalau keyakinan berbasis panca indera itu levelnya lebih rendah. Tapi keyakinan berbasis akal levelnya lebih tinggi. Seperti itu. Oke, jelas sama sini ya. Jadi ada dua konsep model. Ada model Newtonian dan ada model kuantum. Metode napas ritme masuk di dalam model kuantum. Sehingga cara Bapak Ibu memahami teori napas ritme itu sebenarnya lebih sederhana. Lebih mudah. Tidak usah menghafal ritme-ritme ini menghasilkan adrenalin. Ritme ini menghasilkan GABA. Ritme ini menghasilkan asetilkolin. Ritme itu menghasilkan apalagi misalnya responsivitas insulin. Ritme ini menghasilkan oh ya macam-macam molekul dihafalin satu-satu lah, ribet. Iya kan? Dalam teori pasar itu sederhana. Yakni ritme-ritme ini menghasilkan frekuensi. Nanti frekuensi ini akan bergetaran dengan yang ada di dalam tubuh kita. Ketika sudah bergetaran, maka akan terjadilah proses resonansi di situ mengaruhi sel secara fisik. Oke, jelas sampai sini ya. Tadi korelasi antara bits dengan per menitnya frekuensinya sudah. Tubuh manusia mampu membuat frekuensi secara manual, yaitu lewat paru-paru tadi. Dan setiap frekuensi yang dibentuk akan menggetarkan sesuatu. Dan getaran ini akan khas, akan unik antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena masing-masing memiliki range frekuensi dan gelombangnya sendiri. Ya jelas ya. Seperti garpu tala yang digetarkan dengan frekuensi tertentu. Jadi kalau kita getarkan frekuensi 5 Hz garpu tala ini, maka sudah pasti si 5 Hz ini, ya, si 5 Hz ini akan bergetaranlah dia dengan garpu tala yang C, 5 Hz. Nggak mungkin bergetaran dengan B, nggak mungkin bergetaran dengan D. Konsep kesembuhan juga begitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mencari atau menemukan frekuensi yang sejenis dengan kita atau frekuensi kesembuhan yang sama dengan kita, maka akan nyari terus dulu tuh. Ini kan menjadi proses pencarian yang tidak henti. Dan buat saya ini menjadi hikmah. Hikmah itu apa ya? Artinya ya mungkin Tuhan belum menghendaki kita ketemu dengan frekuensi yang cocok dengan kesembuhan. Bisa jadi ya dulu waktu masih sehat nggak pernah ingat Tuhan. Dulu waktu sehat nggak pernah nyebut Tuhan. Dulu waktu sehat nggak pernah berbuat baik. Ya mungkin timbangannya banyakkan jeleknya dibandingkan baiknya. Giliran sakit ingat Tuhan mulu gitu kan. Nyebut Tuhan mulu setiap hari nyebut Tuhan berkali-kali, istighfar berkali-kali, berdoa berkali-kali, sholatnya rajin, ibadahnya rajin gitu kan. Dan dia menjadi orang baik yang jauh lebih mendingan dibandingkan saat dia sehat. Jadi bisa jadi ya sudah dia sedang mengalami transisi gelombang, ya kan? Dia akan bersihkan dulu semua garpu tala yang nggak beres dalam hidupnya sebelum nanti dia dipertemukan dengan getaran atau garpu tala yang berisi frekuensi kesembuhan. Bisa jadi begitu. Makanya dalam dalam sakit itu ada hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu udah jelas dia pasti lebih dekat dengan Tuhan gitu kan. Itu udah hukum alam itu. Makanya kalau ada orang sakit makin jahat, kata-katanya makin keji gitu kan, pikirannya makin ngaco, lisannya makin nggak bener. Wah itu berarti udah ngaco betul. Itu pengen cepat-cepat menghadap Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena hukum alamnya pasti dia berusaha untuk mendapatkan frekuensi yang besar. Nah ini, jadi proses mencari resonansi dan vibrasi dalam kesembuhan ini jadi sangat penting sekali. Ya kan? Maka dalam teori napas ritme kita bedah, kita gali bahwa
ketika tubuh manusia mampu menjadi garpu talanya sendiri, maka garpu tala ini bisa sebagai pemancar dan membantu untuk mentransmisikan sesuatu, ya kan? Semua dari kita yakin lah pernah belajar konsep skema ini apa namanya David Hawkins, ya kan? Peta kesadaran, nah, map of consciousness, peta kesadaran. Di situ nanti ada anger gitu kan, ada guilt, ada fear, ada joy, kemudian ada acceptance, ada neutral, kemudian ada enlightenment, macam-macam dengan berbagai macam kriteria angka-angkanya di situ. Lalu kemudian kita pun yakin pernah dalam hidup ini, oh iya kalau pengen sehat, pengen sembuh, Anda harus banyak-banyak bersyukur. Benar nggak? Harus banyak-banyak bersyukur. Coba praktekkan. Gampang nggak? Susah, Pak. Iya, betulan susah, Bu. Coba praktekkan. Kalau sesederhana itu, maka nggak ada lagi manusia sakit di muka bumi ini. Tinggal perbanyak rasa syukur aja kemudian sembuh. Apakah salah rasa syukurnya? Tidak. Rasa syukur itu memang punya fungsi untuk menaikkan frekuensi dan gelombang supaya jadi lebih besar, sehingga bisa mengalahkan gelombang-gelombang atau frekuensi yang ada di bawahnya. Tetapi problemnya, jika di dalam tubuh kita ini masih belum beres, maka rasa syukur itu akan susah untuk menghasilkan frekuensi dan gelombang yang besar. Bapak Ibu harus bersabar dulu dengan jumlah repetisi yang banyak, ya kan? Bapak Ibu harus bersabar dulu dengan durasi yang panjang, dengan hari-hari yang perubahannya belum terlihat secara signifikan. Walaupun setiap hari sudah bersyukur, pagi saya sudah bersyukur mas, siang saya sudah bersyukur mas, sore sudah bersyukur, kok kenapa hidup saya gitu-gitu aja, kok kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh, kok kenapa misalnya bahkan perubahan sedikit pun nggak ada. Saya sudah latihan napas mas, saya sudah misalnya mencoba segala macam, saya sudah jalan kaki, sudah, oh pokoknya rendam es apa saja. Tapi kok kankernya masih tetap aja kelihatan, bahkan kelihatannya makin gede, makin keras nih yang biasanya dulu agak-agak kendor kok malah saya latihan napas makin kenceng. Nah, itu kejadian-kejadian yang banyak terjadi di sekeliling kita. Bahkan mungkin terjadi pada diri kita sendiri. Kenapa bisa begitu? Ya banyak faktor. Makanya nanti di camp ini kita akan bedah satu persatu. Kenapa Bapak Ibu misalnya gagal di dalam melakukan proses gratitude atau proses memaafkan, atau proses rasa syukur. Kenapa bisa gagal? Kenapa gagal untuk bersyukur itu kok bisa gagal? Iya bisa, beneran ini bisa. Kalau rasa syukur itu adalah rasa yang diteliti sains yang dampaknya paling besar dibandingkan rasa-rasa yang lain. Itu rasa syukur tuh. Jadi dampak rasa syukur paling besar, gelombang energinya paling tinggi, getarannya paling kuat. Jadi mestinya secara logika ya, jika Bapak Ibu mampu bersyukur dengan benar, itu mestinya sakitnya tuh, ya kalau nggak hilang membaik drastis lah. Mestinya begitu. Mestinya sakit itu membaik drastis. Kalau nggak hilang, membaik drastis. Jelas ya. Tapi kenapa ketika sudah melakukan bersyukur, kok nggak hilang-hilang sakitnya? Iya kan, masih adanya di situ. Nah ini nanti kita bedah di camp tuh, karena seru sekali. Apa ini ini kejadian yang banyak sekali. Bahkan saya juga mengalami hal seperti itu. Dan harus dibedah, dicari tahu. Juga rasa yang kedua, kita juga sudah mendengar bahwa oke Mas, kalau misalnya seseorang itu lagi sakit, berarti kita harus melakukan proses penerimaan. Benar nggak? Acceptance. Acceptance, penerimaan. Nah, sekarang pertanyaannya, coba lakukan penerimaan. Berkurang nggak sakitnya? Sembuh nggak? Ya kan? Kok nggak sembuh-sembuh? Ya berarti ada pertanyaan. Apakah acceptance-nya keliru? Bagaimana cara kita melakukan acceptance yang benar? Supaya misalnya acceptance ini betul-betul menjadi sebuah penerimaan yang jujur dan tulus di badan kita begitu. Lalu ada rasa besar lainnya, seperti rasa senang, gembira, sukacita. Lalu ada rasa welas asih, compassion. Coba welas asih, mampu tidak? Iya kan? Mesti akan terjadi berantem dalam berantem dulu. Contoh paling gampang. Suatu saat saya ketemu sama orang baik. Ya, saya sih senang ketemu dengan orang baik, gitu kan? Lalu suatu hari nanti kita berdua berada dalam sebuah situasi, dalam sebuah takdir. Ini kisah sebagai hikmah saja, ya, sebagai hikmah saja. Kita ada dalam situasi pada sebuah takdir, kita melihat ada orang yang kesusahan, sama-sama kesusahan. Dan yang dibutuhkan orang itu bukan bantuan lain-lain kecuali uang. Jadi dia kesusahan, dia hanya butuh bantuan dalam bentuk uang. Karena dia nggak bisa bayar kontrakan, dia nggak bisa makan, anaknya tidak bisa sekolah. Cuman itu pilihannya. Ya kalau cuma berdoa sih semua orang juga bisa gitu kan. Tapi real dari bantuan yang dibutuhkan orang itu adalah uang.
Lalu kita berdua ngobrol, ketawa, lalu oke, coba tanya sama hati nurani. Sekarang kita berantem ya. Maksudnya gimana, Mas? Kita sama-sama melihat ada orang lagi butuh uang. Ayo kita berantem. Berapa uang yang bisa kita keluarkan dari rekening kita untuk bantu orang itu? Diem tuh teman saya itu. Di sebelah saya diem dia. Lama dia ngerenung lama. Kenapa, Mas? Berat ya? Iya, masa jadi berat ya? Iya, jadi berat. Coba. Ayo kita berantem sama hati nurani. Semua orang pasti pengen dapat kebaikan. Betul. Iya. Di depan kita sekarang sudah jelas-jelas nyata ada orang butuh bantuan. Lalu dari sekian miliar orang, kita dua orang yang dihadirkan ketemu dengan dia. Dia nggak ketemu sama Prabowo. Dia nggak ketemu sama Gibran. Dia nggak ketemu sama siapa-siapa. Dia ketemu sama Mas Gunggung sama kamu. Saya bilang gitu. Ayo kita berantem sama hati nurani. Berapa uang yang bisa kita keluarkan? Diem nih. Nggak berani. Kenapa? Berat toh? Iya, berat masa. Iya. Jadi nggak sesederhana. Kita pengen ulas asik tuh. Itu mesti ada ketemu aspek-aspek berat yang kita tidak mampu melakukan itu. Bahkan ketika misalnya sudah dibantu, butuhnya sisa tinggal 280.000, saya bilang. Dia butuhnya sisa 280.000. Udah saya beresin semua sisanya. Hanya tinggal 280.000 aja kebutuhan dia. Coba kamu keluarin. Dia berenung lama, diem. Kenapa? Kamu ngerasa berat nggak? Berat, Mas. Iya. Padahal 280.000. Mungkin nggak berarti di rekening kamu yang mungkin jutaan ini. Tapi kenapa berat? Karena ketertarikan resonansinya kamu lebih kuat pada uang dibandingkan pada welas asihnya. Jadi kamu tidak bisa ketika misalnya cerita saya welas asih, tidak bisa kamu ngeluarin 280.000 untuk bantu orang yang jelas-jelas di depan matanya, kamu tidak mampu. Bukan karena tidak bisa, bukan karena nggak sanggup, tapi kamu tidak mampu. Karena ketertarikan frekuensi dan gelombang kamu adanya pada uang. Jadi ketika itu berusaha dihilangkan dari diri kamu, kamu merasa berat. Karena ketertarikan sedemikian kuat. Ya, jadi kisah tadi itu kisah nyata, kisah beneran, kisah nyata. Bukan kisah ngarang-ngarang bebas, bukan. Kisah nyata. Jadi mengeluarkan 250.000 itu karena ketertarikan dia, frekuensi yang terbentuk di dalam hatinya, di dalam kolbunya, melekat kuat beresonansi dengan uang. Dimana ketika uang itu berusaha untuk dilepas, gitu kan, maka kita merasa kehilangan. Resonansinya merasa kehilangan berat. Nah, maka pada titik itu nggak bisa dia melakukan latihan rasa welas asih. Nggak bisa. Nah, ini nanti akan digali dari sekian banyak rasa-rasa besar yang kita science seperti loving kindness, kemudian happiness, kemudian ada compassion, kemudian ada apa namanya forgiveness, memaafkan, kemudian ada gratitude, proses syukur. Ini blockingnya di mana? Lalu mas kalau misalnya blocking itu terjadi, solusinya apa dari sini atas itu? Oke, itulah yang disebut dengan nanti kita berkenalan dengan teori frekuensi penyangga. Jadi teori frekuensi penyangga itu frekuensi di mana ini bisa dibantu untuk mengalirkan. Nah, jadi frekuensinya bisa dibantu untuk dimasukkan sesuatu ke dalam itu. Selama dia masih digetarkan ya, selama Anda masih latihan ritme itu, maka memasukkan perasaan yang kadarnya tipis saja. Kadarnya tipis saja. Jadi walaupun sebatas niat saja, itu akan memancar gelombang yang besar. Jadi kalau dalam bahasa IT-nya, dalam bahasa apa namanya sistem informasi, teknik informatif itu seperti repeater, seperti repeater, seperti repeater. Ya, repeater itu penguat sinyal. Jadi repeater itu adalah penguat sinyal atau penguat pemancar, ya kan? Jelas semuanya. Jadi kalau misalnya repeater itu dipakai, maka secara umum frekuensi dan gelombang yang terpancar dalam tubuh itu akan besar. Dan ketika besar, maka sudah pasti frekuensi dan gelombang ini akan dapat mempengaruhi sel. Dalam prinsip mekanika kuantum, kita memancarkan gelombang, sel kita menerima gelombang. Ya kan? Jadi kalau yang kita pancarkan secara sadar dan sengaja itu strong, maka pada titik itu selnya akan terpengaruh. Karena sel kita pada dasarnya tidak bisa memilih. Ya kan? Sel kita pada dasarnya tidak memilih. Yang bisa memilih adalah pemilik tubuhnya. Anda ingin memancarkan frekuensi yang jenisnya kayak apa? Besarnya seberapa? Dan ini kita bisa buktiin, bisa ukur dengan alat ukur. Bahwa ketika dipraktekkan dengan ritme napas, maka besaran frekuensi menjadi sedikit yang berbeda. Angka amplitudenya jadi sedikit yang berbeda. Jika dibandingkan
Bapak Ibu hanya sebatas memunculkan rasa senang gembira suka-suka saja. Jika hanya sebatas memunculkan rasa syukur biasa saja. Jika hanya sebatas memunculkan rasa memaafkan atau rasa-rasa besar yang tadi sudah kita selesai. Kita bisa bantu dengan ritme-ritme penyangga atau frekuensi penyangga. Dan ini konsepnya nggak akan ketemu di tempat lain. Nggak akan ketemu di tempat lain. Ya kan? Saya yakin Bapak Ibu pernah dengar ada latihan namanya Ho'oponopono. Nah, gitu kan? Ho'oponopono dari Hawaii kalau nggak salah ya. Dimana kita ngomong, saya terima kasih, saya maafkan. Ya kira begitulah. I thank you, I'm grateful, I'm itu seperti itu jenisnya kira-kira begitu. Bahwa intinya rasa-rasa yang besar itu diubah menjadi narasi. Narasi itu lalu Bapak Ibu ucapkan, lalu diulang berkali-kali dengan durasi repetisi yang ekstrim. Misalnya sehari dilakukan 1.000 kali, ke 10.000 kali, jadi kan berkali-kali itu dilakukan setengah jam non-stop, ke 1 jam non-stop. Ya sebenarnya konsepnya Ho'oponopono itu sama kayak wiridan loh. Ya kan dapat PR dari guru saya dulu untuk wiridan misalnya wiridan Asmaul Husna ya hayo ya hayo ya qayyum gitu dilakukan 1.000 kali sehari, tapi dilakukan ya hayo ya qayyum ya rozak dilakukan 10.000 kali sehari, itu sama aja mengulang kata-kata gitu kan, mengulang kata-kata. Hanya kalau yang di Ho'oponopono itu kata-katanya diambil dari beberapa rasa besar yaitu sains, seperti misalnya memaafkan, kemudian eh, terima kasih, rasa sayang, rasa cinta, itu diulang berkali-kali. Kalau wiridan diambil dari Asmaul Husna. Ya, konsepnya kurang lebih seperti itu. Tapi sama-sama berusaha untuk mengubah frekuensi dan gelombang di badan kita menjadi lebih besar. Kenapa? Karena rasa yang diteliti sains yang banyak, yang 4 sampai 5 itu adalah rasa yang terbukti dapat meningkatkan energi, frekuensi, dan gelombang di tubuh kita. Nah, pertanyaannya tadi, ketika Bapak Ibu praktek, coba memaafkan, praktek. Narasinya bagaimana? Ya kan? Coba bersyukur. Yang paling gampang bersyukur adalah terima kasih. Terima kasih sama siapa? Sama Tuhan. Sama manusia? Oh iya, iya. Lebih banyak mas ya. Terima kasih sama Tuhan, udah, ya kan? Kemudian sama siapa lagi? Sama manusia. Manusianya siapa? Orang itu dulu. Lalu siapa lagi? Kakek nenek, sebutkan. Lalu siapa lagi? Guru-guru. Siapa lagi. Lain kan itu di bedah tuh. Makanya saya pernah bikin itu waktu itu, ketika kita bicara konsep narasi saja. Kita bicara narasi. Paling tidak itu ada 5 macam narasi yang bisa kita bangun untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan dan kesembuhan. Pertama, narasi yang dibangun oleh kata-kata kita sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya bisa merancang kata-kata yang bagus, tulis, sebutkan. Ya kan? Boleh nggak? Boleh. Setiap kata-kata mewakili kondisi spiritual tertentu. Jadi kalau kata-kata Bapak Ibu dibikin oleh Ibu sendiri, dibikin oleh Bapak sendiri, berarti kata-kata itu mewakili kondisi spiritual Bapak Ibu sekalian. Kalau kondisi spiritual Bapak Ibu sekalian tidak cukup kuat, tidak cukup bagus, maka kata-kata itu biasanya hambar saja. Benar nggak? Kita orangnya banyak dosa. Coba rancang kata-kata, mesti gitu-gitu aja tuh. Iya kan? Masih ya standar-standar aja, sebenarnya B aja. Nah kemudian kalau kita tidak bisa merancang dengan kata-kata kita sendiri, maka kita bisa, boleh, kita minta bantuan dari orang-orang yang dianggap diberkati begitu oleh Tuhan. Misalnya influencer, misalnya orang-orang baik, gitu kan. Maka pada fase kedua itu akan berlaku lah prinsip banyak-banyaklah kita meminta doa atau meminta kata-kata baik dari orang. Kalau kadang-kadang kita minta supaya, Haji, ini saya kalau doanya saya apa sih? Jadi tolong buatkan, itu dia akan bikinkan buat saya. Itu dia praktekkan itu. Terus apalagi, ya mungkin kita minta dari, kita melihat ada seorang influencer misalnya kalau ngomong tuh enak, kata-kata motivasinya bagus nih, bisa saya tiru. Nah, gitu kan? Boleh. Tapi pada satu titik mungkin itu akan hasar. Karena setiap kata-kata itu mewakili spiritualitas dari orang yang membuatnya. Baru nanti yang ketiga kita bisa minta kata-kata yang datang dari pemuka agama atau orang-orang yang dianggap suci. Ya ustadz, ustazah gitu kan, ya, kiai, mungkin pendeta, pastor, biksu dan sebagainya. Kita boleh, makanya seringkali kita minta doa, selain minta doa kita minta apa doanya kiai, kok hidupnya gini-gini dulu, saya sakit nggak sembuh sembuh, rezeki saya selalu dulu, aduh saya minta doa dari kiai untuk membuka 1.000 pintu rezeki, atau 100.000 pintu rezeki, gitu kan. Kalau saya minta doa untuk apa namanya, eh supaya sakitnya hilang, gitu kan, sembuh secara cepat aja doanya atau Pak Kiai kan sering seperti itu. Boleh, karena kita menganggap kata-kata milik kita tidak cukup ampuh. Itu yang ketiga.
Nah, ada yang empat kata-kata yang diambil dari para nabi. Kayak saya misalnya contoh, setiap kali saya mau ngisi kelas, baik Zoom maupun offline, gitu kan, saya selalu berdoa, doanya doa Nabi Musa. Kan dalam keyakinan saya, doa Nabi Musa ini memiliki selain makna yang luar biasa dalam pemahaman saya, makna yang luar biasa karena dia dapat memutus kesenjangan komunikasi antara penyampai dan penerima. Dia juga sekaligus sesuatu yang menggetarkan hati. Apa yang saya pakai? Doanya Nabi Musa. Seperti itu. Jadi misalnya doa secara umum, ya ada lagi doa jenis tertentu gitu. Doa Nabi Daud, ada doa Nabi Yusuf, ada doanya Nabi Isa, macam-macam. Itu saya pakai, kenapa? Karena saya menumpangkan kekuatan dari getarannya pada kata-katanya para nabi. Dan yang kelima terakhir adalah kata-kata yang ada di dalam kitab suci. Karena saya menumpangkan. Ya kan? Kalau yang pertama tadi kata-kata yang sebut sendiri, berarti saya pakai kata-kata sendiri. Tapi kalau yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kita menumpangkan, kita numpang sama kata-kata yang dibuat oleh si pembuatnya, lengkap dengan satu set kelebihan dan kekurangan energinya dan sebagainya frekuensinya. Kita numpang. Namanya numpang, maka berlaku adab. Kita kalau numpang mobil orang, ya harus sopan, berlaku adab. Kalau kita numpang di rumah orang, harus sopan, berlaku adab. Sama juga, kalau kita numpang doa orang, bukan kita numpang doanya Nabi, kita numpang doa yang ada dalam kitab suci, berlaku sopan, ada adab di situ. Kenapa kan respon sindrom gelombang akan terjadi di situ. Jadi nggak main-main. Jadi walaupun misalnya gratitude, rasa syukur, gitu kan, frekuensi dan gelombang paling besar di antara rasa yang lain. Teknisnya ucapkan alhamdulillah kalau dalam bahasa Islamnya gitu kan. Alhamdulillah. Atau puji Tuhan, terima kasih Tuhan, atau apalah silakan rantang satu kalimatnya sesuai dengan keinginan. Tapi ketika kita melakukan itu bergetar tidak hati kita. Kalau nggak bergetar, maka kata-katanya cuma kata-kata bohong. Seperti itu. Oke, jelas ya. Nah, jadi nanti akan dibahas tuh. Kenapa rasa-rasa yang besar itu tidak berhasil membangkitkan kesembuhan. Tidak berhasil menghasilkan kesembuhan di badan kita. Kalau tidak berhasil, katakanlah persentasenya kecil sekali, 2%, 10%, maka harus dibantu, harus ditopang. Kalau kita nggak bisa jalan, ya harus dibantu pegangan sama orang. Harus pakai alat bantu, harus pakai penyangga. Maka dalam camp nanti mempelajari kaidah frekuensi penyangga itu menjadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena ada satu momen ketika kita benar-benar menaikkan energi kita, penyangganya harus kuat sekali. Penyangganya harus tanggung sekali. Iya kan? Ketika penyangganya tanggung, maka frekuensi dan gelombang yang terpancar dari diri kita ini, walaupun skor gratitude kita hanya 5%, 10%, kita banyak dosanya, banyak bohongnya, gitu kan, banyak jahatin orang, itu 50% narasinya lah. Kekuatan narasinya 50%. Tapi karena ada penyangga, maka bisa melesat. Jadi konsep penyangga sebenarnya saya diilhami dari konsep wasilah. Dalam Islam itu ada istilahnya wasilah. Wasilah itu sama. Kita nyambungkan gitu. Kita nyambungkan. Ya kan kita nyambungkan supaya lebih cepat sampai. Jadi kayak dalam keyakinan saya sebagai muslim ini. Jadi kalau kita berdoa langsung pakai kata-kata saya. Misalnya, ya Allah, saya sudah sembuh. Saya yakin sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Atau saya pasti sembuh. Hari ini saya dapat rezeki banyak. Saya adalah orang yang berkelimpahan. Misalnya begitu kalimatnya. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita pengen ada penyangganya, maka yang saya lakukan biasanya, pertama saya mengucapkan ta'awudz dulu. Dari sultan rajim, saya berlindung dari segala setan yang tertutup. Baru kemudian yang kedua, saya basmalah, saya bismillah. Bismillah, bismillah itu berarti saya meniadakan diri. Meniadakan diri. Kenapa? Karena bismillah itu artinya adalah dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi bukan dengan nama Gunung. Gunungnya nggak ada di situ, nggak disebut. Karena bukan nama saya yang disebut, ya kan yang disebut nama Tuhan, disebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Baru setelah itu apa? Saya bersolawat yang ketiga. Ya solawat terhadap Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setelah menjadi manusia Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, saya solawat. Baru setelah itu ya keinginan saya. Jadi keinginan saya itu nomor 4. Kenapa? Karena saya ngerti konsep penyangga itu, konsep sambungan itu. Saya ngerti konsep numpang itu. Numpang itu lebih enak. Bener nggak? Numpang itu lebih enak. Jadi kalau Bapak Ibu dari sini mau ke Bandung,
Kalau numpang sama orang yang mobilnya Alphard, ya kita menikmati semua fasilitas yang ada di dalam mobil itu. AC-nya kita nikmati, ya kan? Kemudian kursi empuknya kita nikmati, ada supirnya, kita dengar musik di situ, mungkin ada cemilan gitu kan, mungkin ada buku majalah bacaan, kita dengar audio, mungkin ada video di situ, ada film gitu. Semua fasilitas ada di situ. Kalau misalnya saya dari Jakarta pengen ke Singapura, kemudian naik bis, ya mungkin bisa berapa bulan, atau berapa hari, katakanlah begitu ya. Tapi kalau saya naik private jet, saya numpang sama private jet, itu pasti kali nyampe. Nah, itu berdasarkan keyakinan soalnya. Kenapa? Karena penyangga ini penting sekali. Nah, terinspirasi dari konsep penyangga itu, maka dari kenapa itu ternyata ritme itu bersifat sebagai penyangga. Karena dalam teori HRV itu, dua atau tiga frekuensi dapat saling bersinggungan. Dapat saling bersinggungan di mana yang satu bersifat menguatkan, yang satu bersifat melemahkan atau menegasikan. Jadi tidak main-main. Ini betul-betul bisa bersifat melemahkan, juga betul-betul bisa bersifat menguatkan. Maka mesti hati-hati gitu, memilih konsumsi dan gelombang. Maka harus hati-hati dalam frekuensi atau ukur apa sedang kita lakukan. Itu ya, jelas ya. Oke, kita lanjut ini ke pencatatan. Tolong ya, jadi sampai sini. Ya. Nah, setiap getaran itu akan menghasilkan impuls listrik pada syaraf. Setiap kelistrikan pasti ada kemagnetan. Ini hukum alam, hukum fisika, tidak bisa dibantah. Setiap ada kelistrikan pasti ada kemagnetan. Makanya disebut sebagai hukum elektromagnet. Ya kan? Apa sifat magnet? Tarik menarik, ya kan? Tolak menolak. Jadi ketika ada kelistrikan, maka ada kemagnetan. Maka dia bersifat tarik menarik, juga bisa bersifat tolak menolak. Maka hati-hati ketika udah mulai latihan frekuensi dan gelombang itu, harus jaga betul tuh. Nanti Bapak Ibu kan menciptakan ketertarikan yang bagaimana. Bapak Ibu kan menciptakan tolak menolak yang bagaimana. Jangan sampai nanti yang ditolak kesembuhan. Ya kan? Jangan begitu. Justru yang kita mau adalah yang ditarik adalah kesembuhan. Yang ditolak adalah rasa sakit, pokoknya penyakit, yang jelek-jelek. Itu semua ditolak. Yang namanya istilah tolak bala, gitu kan? Istilahnya terima rezeki, ya, terima kasih, kasihnya yang diterima, gitu kan? Makanya setiap impuls listrik itu yang dihasilkan dari frekuensi dan gelombang akan memiliki karakteristik energi elektromagnetik. Ada elektro, ada magnetik, ada listrik, ada magnet. Maka dari itu magnet itu bersifat tarik menarik atau tolak menolak. Jadi jangan sampai keliru. Yang mau kita tolak apa, yang mau kita tarik apa. Dengan alamiahnya aja, otomatis begitu hukum alamnya. Nah, kalau kita sudah ngerti, maka nanti cara kita berlatih menjadi sedemikian berbeda. Jadi dalam teori napas ringkas, ya, saya bilang itu nggak pusing lagi dengan molekul protein, enzim, jadi itu mah urusan sains sebenarnya. Kita berusaha dengan frekuensi dan gelombang, apa yang mau kita pancarkan dari paru-paru kita, dari raga kita, dari diri kita, dan apa yang mau sel kita memberi. Ketika impuls listrik terjadi akibat dari pembentukan frekuensi yang saling beresonansi, akan terjadi hukum elektromagnetik. Ketika hukum elektromagnetik terjadi, maka terjadi tarik menarik atau tolak menolak. Kan begitu. Nah, baru nanti kita ingin menyisipkan apa ke dalam frekuensi dan referensi ini. Kita sisipkan menjadi sesuatu yang akan diterima. Makanya dalam sains ini, impuls alam ini seluruh tubuh masing-masing ada frekuensinya. Ada buku khusus yang membahas mengenai frekuensi dan gelombang pada tubuh manusia, pada setiap sel-selnya. Kalau inflamasi frekuensinya berapa, kalau untuk pertumbuhan sel frekuensi berapa, untuk lagi frekuensi berapa, untuk menurunkan ini itu dan menaikkan ini itu frekuensi berapa, banyak sekali. Ya, kenapa saya itu bisa dengan sangat mudah sekali masuk pada wilayah itu. Nah ini intermezzo mengenai teori resonansi dan vibrasi, di mana menjadi sangat penting dan memudahkan kita dalam memahami napas ritme untuk belajar secara benar, sehingga kita tidak terjebak pada berurusan dengan pH lagi, pH lagi, kita berurusan dengan misalnya gula darah lagi, ya kan? Ya, walaupun itu benar, itu Newtonian model itu benar, tapi kita harus upgrade diri. Kenapa? Karena proses kesembuhan itu juga harus mengupgrade energi. Proses kesembuhan harus mengupgrade frekuensi dan gelombang. Harus mengupgrade resonansi dan kita harus tinggi sekali. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Harus radikal. Kalau pengen sembuh harus radikal. Nah, maka kalau diperhatikan di sini ya, ini nomor tiga, ada pemahaman mengenai domain itu dan domain jiwa.
domain bumi dan domain bulan itu sebenarnya belum. Jadi segala sesuatu yang nanti masuk ke dalam wilayah tubuh kita, baik secara energetik maupun secara fisik, harus mengikuti hukum yang kita desain di dalam. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya yang akan saya sentuh, yang akan saya sentuh itu adalah segala sesuatu nanti akan, misalnya contoh, contoh ya, contoh. Nanti kalau besi saya sentuh, besi ini hancur. Nah, misalnya begitu ya. Beton cor kalau saya sentuh, saya towel lagi beton cornya hancur. Kalau ada besi rangkap 5 saya kepruk, besinya ini hancur. Nah, misalnya begitu. Ya berarti hukum bulannya jadi dalam dirinya bahwa segala sesuatu nanti nempel pada panca inderanya, disentuh oleh tangan, hancur. Maka tubuh akan adjustment, mengeluarkan segala upaya untuk mewujudkan hukum bulan itu. Benar nggak? Ya, pasti begitu. Coba misalnya habis Zoom ini, lalu tiba-tiba mendengar berita yang sedemikian sedihnya luar biasa. Maka langsung berubahlah sikap watak mental kita. Langsung berubah jelas. Kita jadi sangat sekali berita menangis, kayak sedih. Bisa, karena seketika itu pun bulan terjadi terhadap environment yang mengenai tubuh kita. Environment apa? Mungkin yang terlihat oleh pandangan mata dalam bentuk tulisan-tulisan, atau dalam bentuk visual-visual, di dalam sebuah video misalnya. Atau yang mungkin tersensor oleh panca indera telinga kita dalam bentuk kata-kata, suara, bunyi. Ketika masuk ke dalam hukum bulan kita atau area tubuh kita, maka dia mempengaruhi diri kita. Bukan harusnya yang berusaha masuk diri kita, kita pengaruhi dong, kan begitu. Ini malah kebalik. Yang masuk ke dalam diri kita, mempengaruhi diri kita. Maka akhirnya kita jadi sedemikian sedih, maka pada detik itu juga, seluruh sistem tubuh kita, otak kita akan mengeluarkan jutaan hormon sekian, sekian kali lipat. Detik itu juga. Maka pada detik itu juga kita menjadi orang yang berbeda. Betul nggak? Yang tadinya waktu lagi Zoom itu bersemangat, perasaannya ya mungkin standar biasa-biasa aja, atau perasaannya happy begitu dapat berita yang tidak mengenakan, rasanya ngedrop, jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, pada titik itu terjadi perubahan, ya kan, energi langsung ngedrop. Nah, sama juga nih, lalu pengen sembuh, naikin kadar energinya, naikin gelombang dan frekuensinya agar lebih besar, agar menang, agar menang. Contoh ya, kita sudah pernah mendengar misalnya begitu kan, di luar sana ada sebuah influencer atau mungkin YouTube atau apalah, yang kalau kamu lagi nulis kata-kata atau lagi ngomong dalam hati, gunakan kata udah sembuh. Nah, gitu kan? Jadi seperti itu bisa. Kita tahu influencer yang kita harus melatih visualisasi. Kita harus seperti membayangkan. Membayangkan kita adalah versi diri kita yang sembuh. Kita harus membayangkan versi diri kita yang terbaik, yang tidak sakit. Kita harus membayangkan sel kanker yang mengecil. Kita harus membayangkan tumor yang mengecil, hilang, bersih dari badan. Nah, gitu. Kita kan bisa namanya imajinasi, kita itu bisa-bisa aja. Tapi berapa lama kita mempraktikkan itu, kemudian berapa lama kita bisa meyakini dan mengamini imajinasi itu terjadi di dalam pikiran kita. Kenapa begitu kita selesai latihan, kita balik ke dunia nyata, kata otaknya, enggak, CA-nya masih ada, enggak, tumornya masih ada. Tapi tadi 10 menit yang lalu, saya udah bayangkan loh. Kalau 10 menit yang lalu, aku bayangkan CA-nya hilang, CA-nya bersih, kulitnya mulus, sakitnya hilang, gitu kan. Yang stroke, saraf-sarafnya tersambung, nah, itu sinyal-sinyal listriknya nyambung. 10 menit yang lalu, hidup itu bukan 10 menit, hidup itu kan 23 jam, ya kan 50 menit, mau ngelakuin 10 menit, ya nggak efek, nggak bisa. Maka akan terjadi proses separasi, jadi pemisahan. Kan kita masuk ke dunia nyata kita, istilahnya hukum bumi, ya CA-nya masih ada, ya, ininya masih ada, segala macam penyakitnya masih ada. Kalau kita latihan lagi cuma sebentar, kalau begitu buka mata selesai latihan, ya CA-nya masih ada, itu gagal membawa atau gagal memperjalankan keyakinan kita dari detik demi detik, dari waktu demi waktu, menuju ke masa depan. Karena ketika seorang itu membawa sesuatu, maka dia sedang berusaha mengakses masa depan untuk dihadirkan di masa sekarang. Tapi kehadiran masa depan di masa sekarang lewat imajinasi itu tidak bisa apabila tidak diikat dengan keyakinan. Tidak diikat dengan merasakan bahwa yang dibayangkan itu terjadi saat itu diyakini, tidak bisa. Pasti itu cuma membayangkan biasa aja, tidak cukup kuat. Kenapa? Karena imajinasi sesuatu yang kita bayangkan adanya masih di masa depan. Sembuh adanya masih di masa depan. Keannya bersih adanya masih di masa depan. Benar nggak? Kalau kita berusaha menghadirkan masa depan di masa sekarang,
untuk frekuensi kita besar, frekuensi yang selalu ada di masa depan, maka nggak bisa. Nggak bisa, pasti nggak. Tapi prakteknya, ikuti saja. Bayangkan saya hanya bersih, atau saya hanya bersih gitu ya. Bayangkan sebenarnya bersih, tapi sebentar lagi takut lagi, deg-degan lagi, cemas lagi, kalah lagi. Ya, setelah 10 menit, setengah jam, 1 jam latihan, lalu muncul cemas lagi. Begitu diraba, hanya masih ada, khawatir lagi, gitu kan? Deg-degan lagi. Akhirnya ya gagal lagi. Nanti ulangi lama-lama dia bosan sendiri, bosan sendiri. Nah, maka proses memperjalan itu dari hari ke hari untuk mendekati masa depan. Karena saya sedang berkira, saya sering bilang berkali-kali. Bapak Ibu latihan nggak latihan, waktu terus berjalan. Bagi orang sehat, contohnya, saya orang sehat. Anda mau latihan napas, mau latihan napas, mau minum suplemen, vitamin, mau jalan kaki, mau marah, mau kesel, mau benci, mau mengikuti dunia, itu waktu terus berjalan. Ya kan? Dia akan menjemput masa depan berdasarkan apa yang preferensi terkuat yang ada pada saat ini. Jika preferensi terkuatnya adalah kesembuhan, maka harusnya semua yang ada dalam diri kita diperjalankan untuk menuju masa depan. Diperjalankan. Masalah jauh dekat, masa belakang. Tapi perjalanan saja begitu. Walaupun saya 10, 20, 30, 40, 50 menit, berjalan saja. Makanya mula-mula jalannya perlahan. Tapi lama-lama jalannya bisa lebih cepat, bisa kenceng, ya kan? Bisa kuat. Tapi jangan berhenti. Kita kan sudah dipancarkan sebuah imajinasi, sebuah keyakinan bahwa saya akan menuju ke situ. Setiap harinya memperjalankan rasa itu, memperjalankan keyakinan itu sampai sedekat-dekatnya dengan tujuan. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, jadi nanti di camp 3 hari tuh, nanti akan ada kertas yang diisi setiap saat, ya kan? Nanti kita ada latihan sehari sekian kali untuk menaikkan frekuensi dan gelombang. Kita akan memperjalankan dari Bapak Ibu start pembukaan camp sampai selesai camp, itu akan memperjalankan semua goal yang akan dicapai. Maka bisa saja dalam 3 hari itu terjadi keajaiban. Ya. Lalu nanti ada kesulitan, kita akan bedah. Kenapa orang gagal dalam gratitude? Kenapa orang gagal dalam melakukan rasa syukur? Kenapa orang gagal dalam melakukan maafkan? Kalau susah, oke. Ini kita bisa bantu dengan itu, namanya ritme-ritme penyangga. Latihan ritme ini munculkan perasaan yang begini. Latihan ritme seperti ini munculkan perasaan begini. Latihan ritme penyangga yang kayak gini munculkan perasaan seperti ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu merasa berat di situ. Tapi harus mau diakui dulu. Harus secara gentleman, secara gentle gitu gitu. Secara gentle harus diakui bahwa memang saya tidak bisa. Atau kayak ada yang mengganjal. Coba bikin persentase dari 1 sampai 100%. Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu melakukan gratitude rasa syukur, hanya mampu berapa? Misalnya blocking. Saya hanya mampu 50% aja, mas. Ini selebihnya itu saya nggak bisa nerima. Saya ngapain itu harus minta maaf sama diri sendiri, misalnya contoh. Itu membayangkan bahagia-bahagia susah juga ya. Apa yang saya bayangkan bahagia ya? Apa yang saya harus selalu minta maaf? Memaafkan? Maafkan siapa? Maafin diri sendiri. Saya nggak punya salah. Oh, itu blocking itu menunjukkan egoisme diri. Jadi katakanlah persentasenya menjadi 5% saja. Jadi kalau saya dipaksa melakukan seperti itu dengan kata-kata narasi, saya maafkan diri sendiri, saya terima kasih Tuhan. Mungkin saya porsi porsi sungguh-sungguhnya hanya 50%. Fine, dapat yang penting ada. Perlebihnya kita bantu lewat ritme penyangga. Apa jadi bagus sekali, jadi kuat sekali. Nah, itu. Ini kayaknya itu juga seperti itu. Nanti kita kan berusaha berlatih untuk menjadi seseorang yang berusaha menciptakan hukum bulan. Apa itu? Jadi segala sesuatu yang tersensor oleh panca indera, segala sesuatu yang tersensor oleh akal, segala sesuatu yang tersensor oleh energi, yang dari luar berusaha mengakses ke dalam kita, akan difilter secara otomatis. Bisa nggak? Sangat bisa banget. Sangat bisa banget. Nah, seperti itu. Kita tentu belajar konsep resonansi vibrasi. Lalu kita akan uji. Misalnya pakai rendang es. Masuk ke rendang es sakit. Ketika sakit, masuk bisa nggak menggunakan salah satu rasa besar, rasa syukur misalnya. Coba, lagi kesakitan rendang es, bersyukur bisa nggak? Mentok tapi susah. Ya kan? Agar rendang es kesakitan. Coba, misalnya, tidak memaafkan, bisa nggak? Ya mungkin susah. Tapi nanti ada cara dan serta akan bisa. Nah, seperti itu. Seru ya. Jadi camp itu nanti akan membahas mengenai semua pemahaman yang berhubungan dengan teori Gardukal, resonansi dan vibrasi. Kenapa gagal dalam bentuk rasa besar? Dalam skema David Hawkins, kita sepakat bahwa kita harus memperbesar perasaan begini.
Tapi kenapa gagal? Kita bantu dengan napas gunung. Kita bantu dengan tripepemian loh. Kita bantu dengan frekuensi yang kayak gini. Dan berlatih napas cepat, kita bantu dengan teknik napas yang kita menciptakan gelombang tertentu di otak. Misalnya gelombang delta, misalnya gelombang alfa, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Seru ya? Ya. Nah, ini nanti kita adakan di camp. Jadi Bapak Ibu yang sedang ada rezeki misalnya, monggo silakan, Ibu saya munculkan kertasnya, pas brosurnya, untuk camp pelaksanaannya tanggal 12, 13, 14 September. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat mulainya siang, selesainya hari Minggu siang. Jelas ya? Jadi ini detailnya ada seperti ini. Apa yang didapat dari investasi ini adalah semua pengetahuan yang tadi dijelaskan di depan dan dua YouTube saya sebelumnya. Nanti kita masih ada satu dua kali lagi untuk free webinarnya untuk membahas beberapa hal di sini. Dapat kaos, dapat alat red light. Ya, karena kita akan praktek red light. Karena sinar itu memiliki, ya kita menyebutnya karomah. Sinar itu memiliki keajaiban. Makanya sinar itu diciptakan sama Tuhan itu ada rahasia di balik itu. Kami kan belajar bagaimana memanfaatkan resonansi terhadap sinar. Kemudian apa lagi? Dapat alat red light ini kalau beli secara terpisah. Oh ya, saya cerita sedikit. Kenapa camp ini bisa jadi murah harganya? Karena ada donatur. Jadi sama seperti camp yang ultimate kemarin, ada donatur. Kalau nggak sanggup saya dengan angka segini. Bayangkan, dapat kaos, dapat alat red light, dapat resisten band, dapat baskom, ya kan? Ini sudah include menginap dan makan sehat. Sudah termasuk free kelas gelombang alfa 900.000. Untuk sudah termasuk free kelas fundamental kepekaan senilai 1 juta. Dulu sudah sekitar pekan di gitu, harga kelasnya 1 juta. Kita nggak main-main. Kelas kepekaan itu memang kelas yang fungsinya meningkatkan kepekaan yang memperbesar resonansi dan vibrasi. Kemudian dapat free kelas red light selama setahun. Luar biasa kan? Jadi banyak banget. Jadi kalau saya disuruh waktu itu waktu ngobrol sama dokter ini, ya saya udah muncul angkanya. Saya nggak sanggup. Saya bilang kalau angkanya segini, kemudian Bapak Ibu bisa adakan apa namanya camp 3 hari mengingat dengan segala bonus seperti itu. Coba bandingkan tempat lain. Misalnya Bapak Ibu ada di sebuah komunitas, lalu ada orang ngajakin untuk 3 hari bikin camp gitu kan, ya mesti dapat tuh standar aja. Kalau kita di sini dapat alat red light, dapat resisten band, untuk latihan ada macam senam-senamnya. Ada dapat pemeriksaan HRV, ada dapat menunggu dan sebagainya. Jadi akhirnya saya bilang sama donatur itu, saya nggak bisa kalau untuk bikin sendiri, makasih gitu. Udah, nggak usah mikir, tak bantu. Kami tak bantu. Pokoknya untuk setiap orang, nanti porsinya seperti ini, yang penting alat ini ada, seperti peserta nanti bisa menikmati, bisa mendapatkan. Nah, seperti itu. Termasuk nanti sudah pasti, itu kan demonstrasikan, ya tentu dengan alat ukur yang sesuai dengan standar jurnal. Bagaimana frekuensi dan gelombang itu benar adanya dan ada dari napas gitu. Bagaimana ketika kita berusaha meningkatkan energi itu, gelombang itu terbaca. Itu terbaca secara real, betul, di angka. Dan dilihat secara live nanti di monitor, di infocus. Jadi ketika seorang itu bohong-bohong adalah bentuk rasa, kelihatan. Ketika seorang itu berusaha menunjukkan rasa, tapi rasa itu merupakan rasa yang berat sekali dipraktekkan. Misalnya ada orang berat untuk memaafkan, lalu dia praktek disuruh maafkan, maksudnya berat sekali. Tapi ketika kemudian kita pakai di penyangga, lalu kita minta orang itu melakukan hal yang sama, maka lihat frekuensi gelombangnya akan naik, akan terjadi resonansi, resonansi akan kelihatan jelas sekali di layar monitor nanti. Oh, ternyata bisa seperti itu, bisa banget. Kita sebut dengan kita menumpangkan pada frekuensi. Nah, dalam konsep penjelasan sebelumnya, saya menumpangkan supaya kecepatan doa saya melesat kecepat-cepatnya menuju langit, gitu kan istilahnya, cepat-cepatnya menuju Tuhan, maka saya menggunakan sholawat. Itu keyakinan saya. Dan inspirasi dari situ. Dan baru ada ritme-ritme penyangga yang fungsinya adalah mengirimkan sinyal dari lemahnya kita di dalam melakukan proses pembentukan rasa besar tadi. Oke. Dan ini investasinya hanya 4 juta saja. Early bird sampai 17 Agustus, masih ada waktu kira-kira ya 9 hari lah ya, kan lebih lah ya. 1 mingguan lebih lah. Itu menjadi 3,5 juta saja. Dalam Agustus sampai 31 Agustus 3,8 dan selebihnya normal. Jadi silakan manfaatkan apabila Bapak Ibu ingin ikut campnya, kita kuotanya ini terbatas. Hanya 15 orang saja. Nah, seperti itu. Seru ya. Ini camp yang jarang.
susah dicari, yakin. Nanti akan banyak di situ hal-hal yang ketika seorang itu berusaha masuk pada hukum bulan, kita akan menguji sesuatu yang tidak masuk akal, ya kan? Itu bisa masuk akal, tapi bisa dilakukan. Kenapa? Karena keajaiban tidak masuk akal. Kesembuhan yang ekstrim itu, yang signifikan, yang radikal itu nggak masuk akal. Kita pasti pernah menjumpai orang yang kemudian, kamu kok, tapi itu sakit tuh berat banget, kan? Bisa lari-lari. Oh, ya, nggak masuk akal ya. Kalau nggak masuk akal. Jadi kalau energi tubuh kita naik ke sedemikian tinggi, frekuensi dari gelombang tubuh kita naik ke sedemikian tinggi, maka kita akan dianggap sebagai orang yang tidak masuk akal. Kalau orang itu, ya kalau berpikir, saya misalnya itu penyangga buat saya masuk akal. Kenapa? Karena sudah mempraktekkan, sudah melakukan, banyak pasien-pasien privat saya juga sudah merasakan. Ketika dia mempraktekkan itu penyangga, kemudian terjadi perbaikan yang signifikan dan sebagainya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas. Jadi ini sekaligus pembuka. Terus sekali lagi, yang akan dilaksanakan tanggal 12, 13, 14 September, ya. 25 September, hari Jumat Sabtu Minggu. Lokasinya di Kinasih. Jadi brosurnya ada di layar setelah kunci. Jadi kalau pertanyaan, kita akan melanjut pada webinar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.